Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Karena beliaulah yang telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah yang berjudul Sabar dan Ujian. Dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang baik dan menyenangkan sampai yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilih dan pilah. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti. Tidak sedikit pun peristiwa tidak mengenakan yang singgah. Peristiwa ini yang benar-benar akan menguji keimanan kita. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya kelak. Dengan catatan, kita sabar dalam menjalani ujian tersebut. Masya Allah. Dalam kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut menjadi sebuah anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, akan kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Shadaqallahul azim. Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ
artinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintahnya dan larangannya. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan, dan sabar akan ujian kesenangannya. Jadi, jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin mentaati Allah atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar meminta ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup segitu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bunga mawar, bunga selasih, air manis sekarang hambar. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa bersabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.